Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flash Gadget Channel. Ngelanjutin video unbox dan hands-on pada video sebelumnya nih. Makanya di video kali ini saya akan bikin review gaming test yang khusus buat Infinix Note 10 Pro. Dengan ukuran layar yang super lega yang hampir mencapai 7 inch, membuat pengalaman bermain game di HP ini jelas terasa lebih memuaskan. Apalagi ditunjang dengan chipset gaming sekelas Helio G95 yang performanya udah cukup powerful. Bahkan untuk menjalankan game berat seperti Genshin Impact sekalipun. Lalu gimana nih kalau untuk game HD lainnya? Namun sebelumnya kita cek dulu yuk skor benchmarknya. Untuk varian yang saya tes ini memiliki kapasitas RAM 8GB yang bertipe LPDDR4X dan internal storage 128GB bertipe UFS 2.2 menggunakan OS Android 11 yang berbasis SOS versi 760. Hasil dari GFX benchmarknya mendapatkan skor 1080p T-Rex off-screen 3738 frame dengan 67 fps. Serta terberatnya di skor 1440p Aztec Ruins OpenGL High Tier Offscreen 498.4 frames dengan 7,8 fps. Untuk gaming testnya sendiri kita tes dalam posisi brightness dan volume di posisi 70%. Dan biar koneksinya lebih stabil kita pakai koneksi WiFi aja ya. Dan berikut adalah result dari gaming testnya. Game yang pertama saya bermain game COD Mobile. Game tembak-tembakan yang seru ini bisa terbuka untuk settingan terbaiknya. Dan saat saya mainkan pada settingan grafis high dengan frame rate paling maksimal, ternyata bisa memberikan gameplay yang smooth dan nyaris sama sekali tidak terasa frame drop. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan halus dan dinamis, serta kontrolnya pun terasa responsif. FPS rata-ratanya di kisaran 50 fps dan untuk frame dropnya bisa turun mencapai 40 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 10% dengan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Namun sebelum lanjut ke gaming testnya, kita dapat kiriman 2 gamepad yang keren nih dari Gamesir. Begitu dibuka dusnya, langsung terlihat tas tempat gamepadnya yang keren dan stylish. Di dalamnya langsung terdapat gamepad beserta kotak kecil di tengahnya. Di dalam kotak kecil ini terdapat buku manual, stiker, hingga kabel data USB Type-C untuk versi yang Bluetooth. Gamesir sendiri adalah perusahaan dari China yang berfokus menjual produk untuk pendukung gaming seperti gamepad yang keren ini. Bisa dilihat juga di website resminya berbagai macam dan tipe gamepad untuk menunjang kebutuhan gaming masa kini. Dan saya berkesempatan nih buat nyobain gaming test kali ini pakai 2 versi gamepad yang berbeda, Gamesir X2 Bluetooth dan Gamesir X2 USB Type-C. Sebenarnya sih memiliki desain yang identik, cuma cara ngonekin ke HP-nya aja yang sedikit berbeda. Caranya juga termasuk simpel dan gak ribet. Tinggal download aplikasi Gamesir dari Play Store, terus sambunginnya lewat aplikasinya tersebut. Game-game yang kompatibel dengan gamepad ini akan langsung terlihat di aplikasi Gamesir ini. Dan kalian cuma tinggal klik game tersebut dari aplikasinya. Karena di gaming test kali ini ada game Asphalt 9, nih contoh main game Asphalt 9 pakai Gamesir X2 ini. Yang pakai versi Bluetooth pun minim banget terasa delaynya, apalagi yang pakai USB Type-C. Jelas lebih enak lagi dan hampir nggak kerasa untuk delaynya. Nggak cuma game Asphalt 9, game berat seperti Genshin Impact juga enak banget nih kalau mau dimainin pakai gamepad dari Gamesir ini. Pokoknya buat kalian yang pengen ngerasain pengalaman bermain game yang baru, yang udah serasa kayak pakai konsol portable gitu, Gamesir X2 ini jelas jadi gamepad masa kini yang saya rekomendasikan untuk dicoba. Oke, kalau gitu lanjut ke gaming testnya lagi ya. Game yang kedua saya tes yaitu Asphalt 9 Legend. Game balapan arcade racing yang seru ini saya mainkan pada settingan high quality. Sayangnya belum bisa aktifin mode 60 fps, namun udah bisa menampilkan efek animasi yang maksimal, seperti efek percikan air hingga motion blur. Gameplaynya lumayan smooth walau kadang terjadi frame drop saat bertabrakan dengan mobil musuh. FPS rata-ratanya di kisaran 25 fps, dan untuk frame dropnya bisa turun mencapai 20 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9% dan kenaikan suhu panas HP ke 43 derajat Celcius. Game yang ketiga adalah PUBG Mobile. Game Battle Royale yang paling populer ini saya mainkan pada settingan grafis smooth dengan FPS Ultra. Gameplaynya cukup smooth walau terkadang tetap ada sedikit frame drop pada momen tertentu. Kalau yang suka gyro, sensor gyronya juga lancar nih, nggak terasa delay. Sehingga kontrol pengalaman bermain game tembak-tembakan yang satu ini jadi lebih maksimal.
FPS rata-ratanya di kisaran 40 fps dan untuk frame dropnya bisa turun di sekitar 30 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang keempat, Ark Survival. Game petualangan bertahan hidup di sebuah pulau dinosaurus ini saya mainkan pada settingan high quality. Gameplaynya pada settingan tertinggi ini bisa terbilang cukup smooth, walau terkadang tetap ada frame dropnya. Namun animasi grafis 3D dan efek real-time shadow-nya bisa ditampilkan dengan baik. FPS rata-ratanya di kisaran 25 fps dan untuk frame dropnya bisa turun mencapai di bawah 20 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 12% dengan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Game yang kelima yaitu Mobile Legends. Game MOBA paling populer ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan grafis ultra. Untuk experience gameplaynya kurang lebih sama nih kayak game AoV. Bisa menampilkan efek animasi yang maksimal ketika war dan ketika tiap hero-nya mengeluarkan animasi skill. Sangat minim terjadi frame drop dan lag terasa hanya jika koneksi internetnya ngadat ya. FPS rata-ratanya di kisaran 59 fps dan untuk frame dropnya bisa turun di sekitar 50 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang keenam adalah Genshin Impact. Game RPG open world yang paling berat ini saya mainkan pada settingan defaultnya saja ya. Di awal permainan saja sudah cukup terasa untuk frame dropnya, apalagi ketika bertarung melawan monster dan menampilkan efek skill animasinya. Rekomendasinya sih dirubah ke settingan rata kiri dengan 30 fps, biar gameplaynya jadi lebih stabil. FPS rata-ratanya di kisaran 25 fps dan untuk frame dropnya bisa turun mencapai 20 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 12% dan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Kesimpulannya, performa dari Infinix Note 10 Pro ini kalau untuk menjalankan game-game masa kini jelas masih tergolong oke. Walau untuk game PUBG masih belum optimal karena belum bisa smooth ekstrim. Namun lebih baik stabil di smooth ultra daripada maksain di settingan tertinggi tapi malah jadi frame drop. Apalagi kalau cuma mainin game MOBA, jelas HP ini bakal enak banget untuk menjalankan game MOBA versi terbaru saat ini. Kalau emang cari HP gaming low budget yang performanya lumayan ngebut, Infinix Note 10 Pro ini bisa kok jadi pilihan yang pas untuk kebutuhan gaming saat ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.